Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar kalian? Pada sehat semua kan? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Dan kalau kemana-mana tetap pakai masker, bawa hand sanitizer, patuhi protokol kesehatan, dan jaga kesehatan selalu. Nah, sebelum pembelajarannya dimulai, jangan lupa absen dulu ya di sidik daya. Pada minggu lalu kita kan sudah membahas mengenai dimensi 3, yaitu ada kedudukan titik, garis, bidang. Kemudian kita sudah membahas mengenai jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Kemudian kita sudah melaksanakan ulangan harian 1 sama ulangan harian 2 ya. Semoga hasilnya memuaskan semuanya. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai statistika. Statistikanya yaitu bagian penyajian data. Sebelumnya, apa sih pentingnya statistika itu? Statistika itu penting untuk bisa kita gunakan dalam perhitungan laba dan rugi, kemudian indeks prestasi siswa atau mahasiswa. Kemudian pada akhir-akhir ini itu kan kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Nah, statistika juga bisa digunakan untuk perhitungan data pasien terkena COVID, kemudian data orang yang sudah menerima vaksin dengan tingkat keparahan saat positif COVID antara yang sudah melakukan vaksin dan belum melakukan vaksin. Nah, Ibu di sini mempunyai contoh data. Bisa kalian lihat di situ tertera masyarakat malas protokol kesehatan karena belum terkena COVID. Responden yang mengabaikan protokol kesehatan dalam bentuk persen. Kemudian untuk yang warna biru tua itu masyarakat yang belum terkena COVID-19, dan yang warna biru muda itu yang sudah pernah mengalami COVID-19. Nah, kita tahu bahwa dulu masyarakat itu kan sering mengabaikan ya tentang protokol kesehatan. Ibaratnya kayak masih malas menggunakan masker, kemudian malas mencuci tangan, menjaga jarak, malah ada yang malah senang untuk berkerumun. Jadi kayak bukan menghindari kerumunan, malah mereka berkerumun. Namun akhir-akhir ini itu dari data tersebut itu sudah banyak ya, kayak tertera di sini orang yang memakai satu masker, maksudnya dalam pemakaian maskernya itu cuma satu. Itu orang yang belum pernah COVID itu sudah mencapai 2,4%. Dan yang sudah pernah COVID itu 1,5%. Kemudian sudah banyak juga yang memakai masker 2 itu sekitaran 20,4%, dan 16 yang sudah itu 16,1%. Untuk yang mencuci tangan itu masyarakat yang belum pernah COVID itu tingkat protokol kesehatannya itu sudah mencapai 5,5%, dan yang sudah pernah COVID itu 4%, menjaga jarak 6,7% yang belum terkena COVID, dan yang sudah pernah terkena COVID itu 5%, menghindari kerumunan itu yang belum pernah itu 4%, dan yang sudah pernah itu 2,8%. Jadi dari data tersebut itu masyarakat sudah mulai sadar ya akan pentingnya menjaga protokol kesehatan dalam kehidupan untuk kesehatan mereka. Ini salah satu contoh bentuk penyajian data dalam statistika ya. Kalian bisa
cari-cari lagi bentuk-bentuk penyajian data dalam statistika di kehidupan sehari-hari, apalagi di kondisi saat ini itu pasti banyak banget antara misal pasien yang belum vaksin dan sudah vaksin, data penyajiannya. Langsung saja. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya itu kita bisa menyusun tabel distribusi frekuensi dan penyajian data. Kemudian kita juga bisa untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tabel frekuensi dan penyajian data dengan teknik penilaian yang dipakai oleh Ibu, yaitu penilaian sikap, yaitu observasi, rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan analitik. Kemudian penilaian pengetahuan Ibu ambil dari teknik tes bentuk tertulis uraian. Kemudian penilaian keterampilan itu teknik atau langkah-langkah dalam penyelesaian tes tertulis tersebut. Langsung saja kita masuk ke bab 3, yaitu materi. Apa sih statistika itu? Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Seperti contohnya tadi yang Ibu sebutkan, yaitu masyarakat yang malas protokol kesehatan karena belum terkena COVID. Kemudian ada juga data-data pasien yang sudah vaksin dan belum vaksin. Kemudian data-data pasien yang terkena COVID. Nah, itu juga bisa diinterpretasikan ke bentuk data. Kemudian dalam penyajian data yang baik dan benar tentunya itu sangat bermanfaat untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Data tersebut itu bisa cepat dimengerti oleh orang, kemudian memudahkan dalam membuat analisis data dan pengambilan keputusan atau kesimpulan yang tepat, cepat, dan akurat. Nah, data tersebut itu bisa disajikan dalam bentuk diagram, seperti diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, kemudian bisa bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi kelompok. Ada juga histogram, poligon, dan ogive. Tapi pada kali ini Ibu akan membahas tentang diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan tabel distribusi frekuensi yang tunggal. Untuk yang pertama yaitu diagram garis. Diagram garis itu apa sih? Diagram garis digunakan untuk menyajikan perkembangan data statistik yang kontinu atau berkesinambungan. Misalnya itu bisa jumlah penduduk tiap tahun di suatu wilayah, keadaan suhu tubuh badan pasien di rumah sakit tiap jam, kemudian omset penjualan barang di suatu toko, dan lain sebagainya. Nah, pada diagram garis, sumbu X itu atau yang berbentuk horizontal itu biasanya menyatakan satuan waktu, sedangkan sumbu Y atau vertikal itu biasanya menyatakan frekuensi. Kita masuk ke contohnya. Contohnya itu apa sih? Di sini Ibu beri hasil penjualan komputer di toko Planet Komputer pada periode Januari sampai Juli 2019 dan ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Jadi, data hasil penjualan komputer periode Januari sampai Juli 2019 pada toko Planet Komputer, yaitu pada bulan Januari ada 10 unit penjualan. Kemudian pada bulan Februari yaitu ada 15 unit penjualan. Bulan Maret itu ada 30, kemudian April itu 35, Mei itu 25, Juni itu 45, dan Juli itu 60. Gimana sih cara membuat diagram garisnya? Nah, data tersebut dapat ditunjukkan dalam diagram garis seperti gambar di sini.
Jadi kita buat garis dulu, vertikal dan horizontal. Tadi kan sumbu X atau yang horizontal itu disimbolkan sebagai waktu, kemudian yang vertikal itu atau yang ke atas ini jumlah penjualannya. Jadi tadi kita bisa buat titik-titik dulu di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sesuai dengan data yang sudah diberikan. Tadi misalnya bulan Januari jumlah penjualannya itu cuma 10. Kemudian pada bulan Februari itu jumlah penjualannya itu 15. Pada bulan Maret itu 30. Berarti di sini di titik ini. Bulan April itu 35, bulan Mei 25, bulan Juni itu 45 dan bulan Juli itu 60. Nah, dari titik-titik yang berwarna biru itu kita bisa hubungkan menjadi garis ya. Berarti grafiknya itu naik turun. Grafiknya seperti ini dari data tersebut. Nah, selain tadi itu bentuk grafik diagram garis yang tunggal ya, dan ada bentuk grafik garis berganda. Grafik garis berganda itu grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal atau kejadian sekaligus. Jadi nggak hanya satu kejadian, bisa dua kejadian digabungin menjadi satu grafik garis gitu. Contohnya, hasil penjualan barang A dan barang B di toko Melati pada periode Januari sampai Juni 2019. Datanya jenis barang A yaitu Januari itu 25, jenis barang B itu 10, pada bulan Februari itu 40, 15, Maret itu 45, 35, April itu 10, 25, kemudian bulan Mei itu barang A 50 dan barang B 40, dan bulan Juni yaitu barang A itu 45 dan barang B itu 60. Nah, untuk membuat diagram garisnya itu hampir sama seperti tadi, cuma di sini itu ada kayak dua kejadian yang bisa digabungkan menjadi satu grafiknya, yaitu gini. Untuk barang A, misalkan ibu pakai yang biru ini ya, berarti tadi barang A itu untuk penjualan pada bulan Februari itu 25% di sini, berarti di titik ini. Kemudian bulan Februari itu 40%, bulan Maret itu 45% di titik ini, bulan April itu 10%, bulan Mei itu 50% dan bulan Juni itu 45%. Nah, dari titik ini itu bisa dihubungkan menjadi suatu garis. Jadi diagram garis. Untuk kasus yang B, penjualan barang yang B, untuk bulan Januari itu 10, terjual 10, kemudian bulan Februari itu 15, bulan Maret itu 35, bulan April itu 25, kemudian bulan Mei itu 40 dan bulan Juli itu 60. Dengan gambar ini yang diagram warna merah, dari titik-titiknya itu bisa dihubungkan menjadi suatu garis. Garis merah ini mewakili penjualan barang B dan garis biru itu mewakili penjualan barang A. Yang kedua yaitu diagram lingkaran. Apa sih diagram lingkaran itu? Diagram lingkaran adalah bentuk penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor dalam suatu lingkaran. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan contohnya gimana bentuk diagram lingkaran tersebut. Contoh, data berikut ini menunjukkan banyaknya peminat pada kegiatan ekstrakurikuler siswa kelas 12 di SMA Merdeka. Nah, kegiatan olahraga itu diminati oleh 90 orang, PMR itu ada 60 orang, dan paskibraka itu ada 50 orang. Nah, dalam kasus itu, sebelum membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu itu ditentukan
persentase setiap objek terhadap keseluruhan data, dan besar sudut pusat sektor lingkaran yang sesuai dengan data yang ada. Datanya tadi untuk peminat olahraga itu ada 90 orang, kemudian PMR itu ada 60 orang, dan paskib itu ada 50 orang. Nah, keseluruhan datanya itu kita total 90 ditambah 60 ditambah 50 sama dengan 200. Jadi keseluruhan datanya itu 200. Kemudian untuk mencari persentase, persentase kan berarti persen ya, 100% gitu. Jadi caranya yaitu untuk yang olahraga itu 90 data dari 90 itu dari mana? 90 itu dari data yang berminat olahraga, kemudian dibagi 200. 200 itu keseluruhan data tadi dikali 100%, ketemunya itu 45%. Kemudian yang PMR itu sama kayak tadi, jadi 60 dibagi 200 dikali 100% sama dengan 30%. Kemudian yang paskibraka itu 50 dibagi 200 kali 100%, hasilnya 25%. Jadi persentase yang berminat olahraga itu 45%, yang PMR itu 30%, paskibraka itu 25%. Kemudian untuk besar sudutnya itu satu lingkaran kan sudutnya 360 derajat. Jadi hampir sama dengan yang persentase tadi, cuma kita bedanya itu kita kalikan dengan sudut 360 derajat. Jadi 90 per 200 dikali 360 derajat sama dengan 162 derajat. Kemudian yang PMR itu 60 dibagi 200 kali 360 sama dengan 108, dan yang paskib itu 50 per 200 kali 360 yaitu 90. Nah, untuk penyajian diagram lingkarannya seperti ini. Diperoleh diagram lingkaran, yaitu tadi kan kita sudah mencari persentase dan sudutnya. Jadi sudutnya itu untuk ini, membagi ininya. Jadi untuk sudut tadi yang paskibraka itu kan 90, jadi segini. Dengan persentase 25%, dan yang meminati itu 50 orang. Kemudian yang PMR tadi itu sudutnya itu 108. Kita cari 108 itu segini. Dengan peminat itu 60 orang serta persentasenya itu 30%, dan yang paling banyak diminati yaitu olahraga dengan jumlah 90 orang dengan persentase itu 45%. Sudutnya tadi diketahui itu 162 segini. Kemudian yang ketiga yaitu diagram batang. Diagram batang itu apa sih? Diagram batang adalah penyajian data dengan menggunakan persegi-persegi panjang dengan arah vertikal atau horizontal, dengan tinggi setiap persegi panjang atau batang tersebut itu sesuai dengan jumlah data masing-masing objek. Nah, contohnya itu tabel yang menunjukkan banyaknya siswa di kota A menurut tingkat sekolah pada tahun 2019. Jadi pada tahun 2019 pada tingkat SD itu jumlah siswanya itu 1562, kemudian pada SMP itu 1019, dan pada SMA itu 818, serta pada STM itu 432. Untuk diagram batangnya seperti ini. Jadi tadi itu kan kalau garis itu kan dari yang diagram dari garis tadi itu kan titik-titik, kemudian kita hubungkan menjadi garis itu. Nah, kalau yang diagram batang itu berbentuk batang seperti ini atau persegi panjang dengan ketentuan tadi itu pada tingkat SD itu siswanya itu 1562. Jadi di sini batasannya. Kemudian pada SMP itu
totalnya itu ada 1019. Ini 1000 terus naik dikit gitu. Kemudian pas SMA itu ada 818 orang, sekitaran sini, naik sedikit. Kemudian pada STM atau sekolah teknik menengah itu ada 432 siswa. Grafiknya seperti ini ya. Diagram batangnya seperti ini. Dengan sama seperti tadi, yang bawah itu, yang X itu menunjukkan tingkat atau waktu, tingkatan atau waktunya. Kemudian yang Y itu menunjukkan jumlahnya atau frekuensinya. Nah, yang terakhir yang Ibu bahas pada hari ini yaitu ada tabel distribusi frekuensi. Nah, tadi kan kita bisa menggunakan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Itu kalau jumlah ukuran datanya itu kecil atau sedikit gitu. Nah, misalkan kalau ada ukurannya yang besar atau N-nya itu lebih dari 30, maka data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi itu dibedakan menjadi dua, yaitu tabel frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas yang tunggal dulu. Nah, contohnya berikut. Tabel distribusi frekuensi itu kan dengan digunakan untuk ukuran data yang cukup besar, yaitu di atas 30 kan. Jadi kayak misalnya kalian itu mengukur indeks prestasi siswa, kayak nilai-nilai kalian. Jadi ada data yang nilainya kayak misal siswa A nilainya 80, siswa B nilainya 85. Jadi kita hitung nanti datanya, kayak yang dapat 80 itu ada berapa orang, yang 85 itu ada berapa orang. Kemudian dalam menghitung data berat badan dan juga tinggi badan juga bisa, kayak siswa A itu tinggi badannya berapa, siswa B tinggi berat badannya itu berapa. Nanti kita bisa hitung dan kita bisa jumlahkan, kayak yang 150 itu, yang tingginya 150 itu ada berapa orang, kemudian yang tingginya 170 ada berapa orang, seperti itu. Nah, contohnya itu di sini itu data berat badan 40 siswa SD Merdeka dalam kilogram ya. Nah, datanya itu ada yang berat badannya 32, ada yang berat badannya itu ada yang 32, terus ada yang 35, 37, 33, dan seterusnya sampai 34. Itu tabel frekuensinya itu bisa gini bentuknya. Jadi tadi kan yang paling kecil kita lihat ukuran berat badannya itu (32), terus ada 33, 34, 35, dan 37. Jadi paling kecil itu 32 dan paling besar itu 37. Kita tulis di sini tabelnya, yaitu berat badan 32, 33, 34, 35, 36, 37. Kemudian kita turusin dulu, turus atau teli. Tahu nggak sih turus atau teli itu apa? Ada yang tahu nggak? Turus atau teli itu yaitu perhitungan jumlah data dengan menggunakan garis miring atau garis lurus. Kalau Ibu biasanya garis lurus dan garis miring. Nah, untuk itu kita hitung. Tadi yang pertama itu berat badannya itu 32. Kita hitung ada berapa? 32. Ada 1. Kita masukin 1, terus 32 yang kedua kita masukin ke yang turus 2. Nah, dihitung terus sampai ketemu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak anak atau frekuensi dari berat badan yang 32 itu ada 6 anak.
Kemudian yang 33 itu juga kita pakai yang lurus itu, hitung satu-satu, jumlahnya juga sama, menghasilkan 6. Jadi banyak anak atau frekuensinya itu 6. Kemudian yang 34 itu ada 7, 35 itu ada 5, dan 36 itu ada 9, dan 37 itu ada 7 anak. Nah, total dari keseluruhannya itu yaitu 40 anak. Nah, terima kasih. Sampai sini paham semuanya? Kalau misal ada yang belum paham, nanti bisa tanya lewat WA ya, chat ibu, nggak apa-apa, nanti ibu akan jawab. Dan sebelum ibu akhiri, ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Nah, dari data itu, penyajian data yang baik dan benar itu tentunya sangat bermanfaat untuk memberi gambaran sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Nah, datanya itu lebih cepat dimengerti untuk memudahkan dalam membuat analisis data dan dalam pengambilan keputusan atau kesimpulan lebih tepat, lebih cepat, dan lebih akurat. Nah, dalam penyajian data itu bisa disajikan dalam bentuk diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan bentuk tabel distribusi frekuensi. Sekian pembelajaran dari ibu, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, dan jangan lupa pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk histogram, kemudian poligon, ogive, dan juga tabel distribusi frekuensi yang kelompok. Persiapkan ya, jangan lupa belajar semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.